selamat pagi, Shalom. Kembali lagi bersama saya Cici Desti dan Cici Astrid. Ya, dalam ibadah sekolah minggu Shalom online. Ya, sekarang kita sebelum memulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus, kami masih bisa menikmati Tuhan ibadah kami. Biarpun di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus, Tuhan kami mau belajar Tuhan untuk menghilangkan rasa takut Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kami saat-saat ini Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketakutan kami Tuhan, kami mau menyerahkan di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik semuanya, kita tetap mau mengucap syukur sama Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, dan kita tahu Tuhan Yesus begitu istimewa buat kita semua. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, istimewa, berharga di matanya, ku istimewa, istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Cici Astrid, kenapa? Oh, rasanya lelah sekali. Jangan lelah dong Cici Astrid. Karena Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan buat kita semua. Adik-adik, ayo tetap bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladang
hanya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Buat adik-adik semuanya, mungkin saat-saat seperti ini kita ngerasain ketakutan, tapi kita yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu ada beserta dengan kita. Dan kami semuanya sama-sama memerlukan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian, kami perlu Kau Tuhan. Berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Shalom anak-anak, senang bertemu kembali dengan kalian. Walaupun kita tidak
bertemu secara langsung, tapi kita percaya Tuhan Yesus hadir dimanapun, di rumah kalian, juga di tempat tante sekarang berada. Ya, anak-anak, kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan, kita masih diberi kemampuan, itu semua adalah anugerah Tuhan. Kita harus bersyukur pada Tuhan. Ya, hari ini kita tadi sudah memuji-muji Tuhan, dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan kembali firman Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami semua yang di rumah, supaya anak-anak-Mu boleh mengerti akan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tema hari ini, cerita firman Tuhan adalah bagaimana menjadi anak terang. Ya, bagaimana menjadi anak terang. Ya anak-anak, tante mau tanya dulu. Misalnya ya, kalian berjalan nih malam-malam di satu gang. Ya, di satu gang berjalan. Gang itu penerangan lampunya sedikit, jadi agak gelap gitu. Kalian pasti tidak tenang, ya. Kalian pasti tidak tenang. Kenapa? Karena nanti di jalan ada batu, nggak kelihatan, ya. Kemudian misalnya ada binatang liar juga, kalian nggak kelihatan. Rasanya pengen cepat-cepat sampai, ya, karena tidak tenang, gelap. Nah, sekarang dibandingkan, kalau kalian jalan di jalan yang sama jalannya ya, gang juga, tapi penerangannya cukup, ya, lampunya banyak, sehingga jalan itu kelihatan, bisa dilihat. Ada batu, kalian bisa minggir. Ada binatang, ya, kalian bisa nggak menginjaknya, kalian menghindar. Jadi terang itu memberi kita tenang. Terang itu membuat kita senang, ya anak-anak. Jadi kalau gitu anak-anak lebih senang terang apa gelap? Terang. Iya, sama. Tante juga lebih senang dengan terang. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana menjadi anak terang. Di Alkitab ada cerita mengenai ini. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Yuk, kita ambil Alkitabnya. Kita baca di Matius 5 ayat 14a dan ayat 16. Anak-anak siapkan? Sudah? Dibuka Matius 5 ayat 14a dan 16. Sama-sama yuk baca ya. Kamu adalah terang dunia. Sekarang ayat 16-nya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, anak-anak, terang ini diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, waktu itu sama, Tuhan juga ingin kita, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, menjadi terang. Ya, ini adalah perintah Tuhan Yesus. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang dengan melakukan perbuatan baik yang dilihat. Ya, bukan sembunyi-sembunyi, tapi bisa dilihat oleh semua orang supaya Bapamu yang di surga dimuliakan. Nah, bagaimana kita caranya untuk menjadi terang? Anak-anak, menjadi terang itu dimulai dari rumah. Anak-anak sekarang tinggal di rumah. Ya, ini kesempatan yang baik untuk belajar menjadi terang. Ya, anak-anak yang masih kecil, misalnya ya, habis bermain dia bilang, anak-anak taruh lagi, disimpan ke tempatnya. Itu anak-anak menjadi terang.
Ya, jangan mama beresin, jangan, anak-anak beresin sendiri. Ya, terus anak-anak misalnya pakai sendal, pakai sepatu, taruh lagi di tempat sepatu, tempat sendal. Ya, terus anak-anak kecil bisa mengucapkan terima kasih ke mama, ke papa. Nah, ini makan, ini susunya, makasih mah. Kalian ucapkan terima kasih. Itu anak-anak menjadi terang. Ya, mama papa senang karena kalian melakukan perbuatan yang baik. Nah, untuk anak yang besar, misalnya kelas 3 SD sudah mulai kuat ya, kalian bisa nyapu, bisa lap-lap, ya, bisa beres-beres piring, ya, bisa cuci piring, cuci baju, bantu mama. Dengan begitu anak-anak juga menjadi terang. Ya, anak-anak juga bisa belajar sendiri, tidak usah disuruh-suruh. Anak-anak ambil buku. Aku mau belajar. Ya, anak-anak belajar sendiri. Baca Alkitab sendiri, ada Alkitab. Aku baca sendiri Alkitabnya. Ya, jadi semua anak-anak ada Alkitab, anak-anak kalian bisa baca. Ya, terus ada apa lagi yang kalian bisa kerjakan? Lakukanlah dengan senang hati, ya, bukan dengan terpaksa. Nah, dengan demikian kalian menjadi anak terang, anak yang membuat orang lain senang, ya, membuat orang lain senang dan membuat Tuhan Yesus juga senang karena kalian sudah melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa? Kamu adalah terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang dengan melakukan perbuatan baik sehingga Bapamu yang di surga dimuliakan. Ya, anak-anak, mulai dari rumah kalian lakukan hal-hal yang baik. Kalian itu sudah menjadi anak terang. Nah, nanti ya setelah pandemi ini selesai, kalian bisa sekolah lagi. Sekolah udah dibuka, kalian belajar di kelas lagi bersama teman-teman dan guru. Kalian juga bisa menjadi anak terang. Caranya gimana? Misalnya, selamat pagi Bu. Anak sopan kepada ibu guru. Ya, hormat kepada orang yang lebih tua. Ya, pada ibu guru, bapak guru. Terus kalian juga bisa membantu bapak ibu guru kalau bawa banyak-banyak berat, kalian, Bu, bisa saya bantu. Ya. Terus apalagi? Misalnya anak-anak dengan teman yang susah belajar karena mungkin kesulitan dalam matematik, sedangkan kalian lebih cepat ngerti, kalian juga bantu. Sini aku ajarin, ini begini, ya, itu kamu menjadi anak terang, ya. Terus kalian bisa lihat teman nggak bawa bekal makanan, dia diem aja, kelihatan lapar tapi nggak bawa bekal, nggak bawa uang, mungkin lupa mamanya memberi bekal. Kalian juga bisa deketin, ya, yuk share yuk, makan sama-sama yuk, ya, kalian bisa ajak mereka makan sama-sama, ya. Jadi kalian bisa banyak sekali melakukan hal-hal yang baik di sekolah sehingga kalian menjadi anak terang yang menyukakan hati orang lain. Orang lain senang akan terang, ya, seperti kita juga senang akan terang. Nah, setelah di sekolah kalian menjadi anak terang, di mana lagi? Di gereja. Ya, di gereja. Mungkin kalian sekolah minggu, ya, seminggu sekali ke gereja. Nanti kalau sudah boleh dibuka lagi gerejanya, kita akan kumpul lagi di gereja. Kalian juga bisa membantu guru sekolah minggu, bisa membantu teman, bisa menolong teman yang lagi sedih. Mungkin kalian lihat teman yang sedih, bisa ditanya, kamu kenapa kok kelihatannya susah, ya, kalian bisa memberi nasihat. Kalau ada yang sakit gimana? Teman sekolah, teman gereja, kalian bisa mendoakan, ya, mendoakan Tuhan menyembuhkan teman saya, memberi kekuatan, ya. Ya, anak-anak bisa melakukan itu. Kamu adalah anak terang
Ya, terus di gereja mungkin ada yang jualan nih anak-anak, kan kita tahu di gereja Shalom ada jual bubur ayam, ada sate ayam, ada kue cubit, ada apa lagi ya. Nanti kita juga menghargai mereka. Mereka sudah masak, sudah menyiapkan makanan buat kita. Kita bilang terima kasih. Terus kita bayar. Jangan sampai nggak bayar. Jangan lupa ya bayar. Kita bilang terima kasih karena sudah diberi makanan, disiapkan makanan sehingga kita bisa makan ya, walaupun kita membayarnya. Jadi kita juga bisa menjadi anak terang di gereja, di rumah jadi anak terang, di sekolah jadi anak terang, di gereja jadi anak terang. Di mana lagi? Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian pergi, kalian bisa jadi anak terang. Dengan apa? Lakukanlah hal yang baik, ya, sehingga orang lain senang dan nama Tuhan dimuliakan. Anak-anak, ya, Tuhan Yesus juga pernah berkata, "Akulah terang dunia." Ya, Tuhan Yesus juga terang dunia. Semua orang melihat Tuhan Yesus luar biasa. Dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, ya. Dan kalau kita percaya kepadanya, kita tidak binasa, tetapi kita mendapat hidup kekal di surga bersama Tuhan. Surga itu tempat yang indah, sekali lagi Tante katakan tempat yang mulia, tempat yang luar biasa. Kalian kalau jalan-jalan aja ya, berwisata misalnya ke satu tempat, lihat pemandangan yang indah, lihat bunga yang bagus, lihat laut yang airnya jernih, kalian pasti senang, ya kan? Surga itu melebihi keindahan yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, kalau kita menjadi anak terang, ya, kita berarti melakukan perintah Tuhan. Ya, Tuhan berkata apa? Jadilah anak terang. Biarlah terangmu bercahaya, dilihat oleh semua orang dengan melakukan perbuatan baik, ya, supaya Tuhan Yesus dimuliakan. Nah, bagaimana supaya kita bisa melakukan perbuatan baik itu? Tuhan Yesus memberi perintah, tidak asal memberi perintah, tetapi Tuhan Yesus memberi bekal, memberi kemampuan supaya kita bisa melakukan itu, ya. Misalnya gini, anak-anak, contohnya ya, kalau anak-anak mau ke sekolah, kan suka dikasih bekal sama mama, ya. Mama biasanya pagi-pagi sudah nyiapin makanan gitu untuk dibawa ke sekolah, terus kalian dibawa, masukin ke satu tempat bekalnya, terus bekal ini suruh dibawa. Nah, ini bekal makanan kamu, nanti di sekolah dimakan ya, di jam istirahat. Kalau kamu lihat teman yang nggak makan, diem aja, kamu kasih, tawarin, ajakin makan sama-sama. Ini mama kasih bekal banyak loh. Makasih ma, ya, kalian bisa bawa bekal ini ke sekolah. Nah, waktu di sekolah, kalian lihat teman bisa diajak. Kalau yang nggak makan, ya, kalian bisa makan bersama. Tapi kalau mama nggak ngasih bekal, gimana kalian bisa makan? Gimana kalian bisa berbagi dengan teman? Gak bisa kan? Mama hanya ngomong doang. Mama hanya ngomong tapi nggak ngasih bekal, kita nggak bisa makan bekal itu. Sama anak-anak, Tuhan Yesus memberi perintah kepada kita, jadilah anak terang. Tuhan juga memberi bekal, memberi kemampuan. Apa itu kemampuannya? Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, ya, rohku, roh Tuhan Yesus, Roh Kudus akan tinggal di hati kita. Nah, Roh Kudus ini, anak-anak yang tinggal di hati kita, akan membuat hati kita tenang, membuat hati kita damai, sejahtera,
membuat dalam hati kita sukacita, sehingga kita bisa melakukan perbuatan baik, melakukan kebaikan-kebaikan kepada semua orang. Ya, itu bekal Tuhan Yesus yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya, ya, kepada anak-anak, kepada tante, kepada mama papa, kepada semua orang yang percaya Tuhan Yesus akan diberi Roh Kudus untuk sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Wah, Tuhan Yesus, anak-anak, sungguh Tuhan yang sangat mengerti, ya, sangat mengerti hidup kita ini tidak mampu dengan kekuatan sendiri, tapi Tuhan memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan kemampuan yang luar biasa. Ya, jadi semua kita pasti bisa melakukan kebaikan-kebaikan bersama Tuhan. Nah, sekarang perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan supaya kita dipuji. Ya anak-anak, jadi kalau kita berbuat baik terus nggak ada yang muji, kalian nggak usah sedih. Ya, Tuhan Yesus yang melihat. Tuhan Yesus lihat hati kita, Tuhan Yesus lihat perbuatan kita, dan Tuhan Yesus, wah, anakku luar biasa. Ya, Tuhan berkata, anakku luar biasa, anakku baik, aku senang. Ya, Tuhan Yesus dimuliakan. Ya, jadi kita melakukan perbuatan baik bukan supaya kita dipuji, tetapi supaya Tuhan dimuliakan. Kalau kita melakukan perbuatan baik adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan orang-orang yang melihat perbuatan baik kita, mereka jadi tertarik. Ya. Karena apa? Kita melakukannya dengan tulus, dan kalau kita dipuji, kita menjawab, terima kasih. Semuanya aku melakukan kebaikan ini karena Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi kita melakukan perbuatan baik ini untuk Tuhan Yesus. Nah, orang lain yang melihat siapa Tuhan Yesus? Ya, anak-anak mereka jadi pengen tahu Tuhan Yesus. Mereka jadi pengen ikut ke sekolah minggu. Ya, anak-anak ajak ke sekolah minggu. Jadi mereka boleh percaya Tuhan Yesus, dan kalau mereka percaya Tuhan Yesus, mereka juga boleh diselamatkan seperti kita sudah diselamatkan. Ya, anak-anak, kalau banyak orang, Tuhan Yesus ingin semua orang di dunia ini boleh mendapatkan keselamatan. Itu tugas kita semua, ya anak-anak. Ya, oleh itu sebab itu ingat ya, kita perintah Tuhan, kita harus menjadi anak terang. Dan kita bisa melakukan perbuatan baik itu karena dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ya, kita sudah mendengarkan tadi firman Tuhan bahwa kita harus menjadi anak terang. Dengan apa anak terang? Itu adalah anak yang melakukan perbuatan yang baik sehingga orang lain bisa melihat perbuatan baik kita dan supaya nama Tuhan dimuliakan. Oke? Nah, sekarang anak-anak kita mau baca ayat hafalan ya. Kita buka Matius 5 ayat 16. Ayat 16. Yuk. Kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Ingat anak-anak, jadi kita adalah orang yang percaya Tuhan Yesus, diberi perintah supaya menjadi anak terang. Dengan apa? Dengan melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan baik dimulai dari rumah, di sekolah, di gereja, dan dimanapun kita berada. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Anak-anak, Tante mau ajarin satu lagu, Aku Anak Terang. Yuk kita berdiri semua. Ya. Pelan-pelan dulu ya.
Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan telah selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat perintah Tuhan. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Bisa? Sekali lagi ya. Yuk, siap? Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan telah selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat perintah Tuhan. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Oke, kalian sudah bisa. Nanti latihan lagi sama mama. Oke? Ya, anak-anak, firman Tuhan sampai di sini. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Anak-anak-Mu rindu menjadi anak terang, menjadi anak-anak terang dimanapun mereka berada, dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang bisa dilihat oleh semua orang, mulai dari rumah, di sekolah, di gereja, dan dimanapun anak-anak berada. Mereka boleh menjadi terang, dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sungguh baik. Tuhan, kami juga hamba-Mu mau berdoa buat anak-anak yang sekarang ada di rumah. Kiranya mereka diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, dengan kekuatan, damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus, menyertai anak-anak semua sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Dadah.